Halo tim Sambat, kembali lagi dan gue Andromeda 2K. Dan kali ini Andromeda 2K kembali lagi di Sambat Podcast. Oke, untuk Sambat Podcast kali ini kita kembali membahas tentang Formula One. Dan pekan ini Formula One akan balapan di ronde kedua di sirkuit Imola. Oke, jadi Formula One kembali di sirkuit yang dengan nama panjangnya Autodromo Enzo Edino Ferrari. Untuk balapan di Imola sendiri tahun ini itu sebenarnya tidak terjadwal ya, karena tahun ini sebenarnya Imola tidak didaftarkan menjadi kalender balap sirkuit di tahun ini. Cuman masalahnya pada tahun ini tuh masih terjadi pandemi, jadi ada beberapa negara yang masih menutup diri lah untuk diadakannya balap. Jadi Imola bisa dibilang sebagai penyelamat lah tahun 2021 ya. Oke, jadi untuk balapan kali ini yaitu Gran Premio del Made Italia Emilia Romagna 2021, oke, atau disingkatnya GP Imola. Gak perlu berlama-lama lagi, mari aja gue bahas sedikit tentang sirkuit Imola itu sendiri. Jadi panjang trek Imola itu 4,9 km. Tikungannya itu totalnya sebenarnya masih ada pro dan kontra, apakah 20 atau 19. Bisa kalian lihat di tikungan nomor 16 ini, banyak yang menganggap ini masih trek lurus, tapi kalau sesuai di gambar itu hitungannya tikungan ya, jadi ada angka 16 di situ. Tapi terserah sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Jadi gue hitung itu ada total 20 tikungan, dimana 11 tikungan ke kiri dan 9 tikungan ke kanan. Oke, kita mulai aja dari racing straightnya, dari jalanan lurusnya. Jadi melalui pit lane, karena pit lane ini jadi bisa dibilang Imola itu sirkuitnya sirkuit lurusnya tuh nggak terlalu panjang sebenarnya, karena setelah itu ada serong ke kiri. Tikungan pertama itu udah nggak terlalu tajam juga, jadi masih bisa cepet ya mobil. Terus berhenti di tikungan 2, kemudian ketiga. Nah 2-3 itu zigzag ya, jadi kiri kanan. Nah habis itu ke tikungan 4 itu masih zigzag, jadi ke kiri lagi. Nah ini trek lurus, tapi buat overtake kayaknya agak susah ya. Habis itu menuju tikungan 5 ini agak cepet ya, dari 5 ke 6, jadi dari kiri ke kanan. Nah habis itu tikungan 7 ini tikungan U-turn ya, tikungan U. Nah ini spot yang paling bagus buat overtake ya. Mungkin kalau kalian ingat contohnya itu pas zamannya Michael Schumacher dengan Juan Pablo Montoya. Mungkin kalau kalian ingat, Pablo Montoya dia ngelewatin Schumacher dari kanan, dari bagian luar, namun gagal karena ditutup jalannya sama Michael ya. Sebenarnya itu taktiknya bagus sih, dia mencoba dari luar, namun sayangnya ketahan. Jadi dia justru malah kehilangan 2 posisi waktu itu ya. Satu dari teammate-nya, satu lagi gue lupa siapa. Oke, setelah tikungan ke-7 lurus. Nah, ada di sebelum ke tikungan 9 kan tikungan tajam. Ada tikungan 8 ini gak kelihatan tikungannya. Jadi benar-benar tikungan lurus lah ya, gak terlalu kelihatan. Serongnya itu juga serong nggak serong tajam juga. Oke, habis itu tinggal 9 belok kiri. Nah ini biasanya buat overtake oke lah, kayak Daniel Kvyat ya tahun lalu, dia ngelewatin Leclerc dari luar loh malahan. Bagus banget. Terus menuju tikungan 10 ini serong juga. Kemudian menuju tikungan 11 dan 12 ini beloknya ke kanan ya, tapi bisa dibilang tergolong yang paling cepet tikungan.
kanan. Habis itu agak sedikit serong ke kiri di tikungan ketiga, bas. Nah, setelah itu ada tikungan zigzag ya. Zigzag ini bisa dibilang agak sedikit berbahaya, khususnya buat Formula One karena curve-nya ini lumayan tinggi. Kalau mungkin kalian tahu curve yang warnanya merah putih di pinggir track itu lumayan tinggi nih curve-nya. Oke, jadi pertama ke kanan dan ke kiri, habis itu 14 dan 15, oke. Kemudian habis itu menuju ke menuju tikungan ke-17, tapi sebelum itu yang gue bahas sebelumnya ada tikungan 16 nih. Tikungan 16 ini sebenarnya mirip tikungan ke-8, sama-sama nggak kelihatan karena rasanya itu cuma lurus doang ya. Namun karena sedikit serongan, makanya kehitung ada tikungan di situ. Oke, jadi itu tikungan 16. Tikungan ke-16 itu serong ke kiri, kemudian 17 itu juga serong tapi dia ke kanan. Habis itu berhenti di 18 dan 19 itu dia tikungan ke kiri, jadi muter, bukan U-turn ya. Bentuknya tuh dia kayak N. Oke. Jadi 18 kiri, 19 kiri. Habis itu sebelum menuju ke garis lurus ada serongan ke kanan dikit, tikungan terakhir itu namanya. Nah, habis itu udah tikungan lurus, finish line-nya di situ, dan DRS-nya cuma satu di situ doang, oke. Nah, untuk tahun ini DRS-nya tuh sedikit dipanjangin daripada tahun lalu. Nggak tahu, mungkin kesannya buat itu ya, buat buat melihat kecepatan mobil apakah menjadi lebih menarik atau lebih gampang buat overtake gitu ya, atau justru malah bikin nyusahin. Tapi kemungkinan ya, saat gue melakukan podcast ini berdasarkan info cuaca ya, hari Minggu itu kan hujan di Imola ya. Jadi apakah kita akan menyaksikan balapan basah, tarik basah, belum tentu juga ya. Tapi kalau sesuai ramalan bisa benar bisa salah, oke. Oke, jadi itulah sekilas sirkuit Emilia Romagna di Imola ya. Bukan Emilia Romagna di Imola, sirkuit Imola. Ya. Atau lebih lengkapnya Autodromo Enzo Edino Ferrari. Jadi itu untuk sirkuitnya. Kemudian balapan untuk hari Minggu akan diadakan sebanyak 63 lap ya. 63 lap itu sesama kayak nomornya Russell. Dan cukup lama dan cukup banyak lapnya, karena setelah lihat catatan waktunya juga bisa dibilang cepet-cepet ya tahun lalu. Rekor lap tahun lalu itu dipegang oleh Valtteri Bottas, yaitu 1 menit 13 detik, 609. Nah iya, jadi mungkin kalau di angka 1 menit belasan gitu, mungkin 60 masuk akal lah. Nah, kemenangan terbanyak di sirkuit Imola ini dipegang oleh Michael Schumacher. Dia menang 7 kali ya. Itu sebagai posisinya sebagai pembalap. Namun kalau sebagai tim balap itu Ferrari dan Williams yang memenangkan balapan di Imola, yaitu masing-masing di antara mereka 8 kali ya. Jadi Ferrari 8 kali, Williams 8 kali. Untuk jadwalnya sendiri, gue akan membacakannya jadwalnya. Sebenarnya jadwalnya itu sedikit ada perubahan ya, mengingat beberapa hari yang lalu meninggalnya Pangeran Philips. Jadi Formula One itu ingin menunjukkan penghormatan lah buat Pangeran Philips ya. Jadi jadwalnya sedikit berubah. Jadi untuk free practice latihan bebas pertama itu yang awalnya 16.30 WIB ya, ini waktu Indonesia Barat ya, itu maju menjadi jam 16 sampai jam 17, 1 jam. Kemudian untuk praktis yang kedua
itu pukul 19.30 sampai 20.30, oke? Kembali maju setengah jam. Nah, untuk praktis ketiga dan qualifying, yang untuk yang pertama yang kedua itu hari Jumat ya, untuk hari Sabtunya semuanya maju 1 jam jadinya. Kalau yang hari Jumat setengah jam, sekarang maju 1 jam lebih cepat ya. Oke, jadi untuk praktis yang ketiga itu latihan bebasnya jam 4 sampai jam 5 sore. Kualifikasinya itu jam 7 malam sampai jam 8 malam. Awalnya itu mulainya jam 8 malam. Cuma dimajuin. Nah, untuk race sendiri hari Minggu seperti ya, waktunya cukup itu ya. Cukup normal pada biasanya kalau di benua Eropa itu pukul 20 malam. Oke, jadi itu jadwalnya buat Formula One di Imola buat minggu ini ya, pekan ini. Untuk kemudian gue akan sedikit membahas tentang kemungkinan siapa yang akan mendominasi di Emilia Romagna ini ya, di Imola ini. Ya, seperti yang kita tahu sebelumnya di Bahrain itu dimenangkan oleh pembalap tak lain Lewis Hamilton lah ya. Ya, dia emang ya dominasi lah, tapi kalau bisa dibilang di Bahrain itu si Hamilton itu sedikit kewalahan karena ada Max Verstappen di situ. Bisa dibilang si Verstappen itu sangat sangat mendorong Lewis Hamilton ya, bahkan sampai mereka balapan keluar tikungan ya. Tapi akhirnya kembali ya Hamilton yang menang. Tapi apakah ini akan membuktikan bahwa Hamilton akan menang di Imola? Belum tentu ya, karena untuk awal-awal musim seperti ini sulit buat nentuin apakah Mercedes lebih baik atau Red Bull lebih baik. Jadi harus nunggu setidaknya ya 5 atau 6 lah, 6 balapan baru lihat di mana dominasi siapa yang lebih kuat nanti mobilnya, oke? Nah, untuk Imola sendiri tuh bisa dibilang tracknya favorit buat AlphaTauri ya, karena AlphaTauri ini sering banget latihan di sini di Imola, khususnya buat rookie Yuki Tsunoda ya. Kalau kalian tahu, Yuki Tsunoda itu sering banget latihan di GP Imola ya, semenjak dia rookie terdaftar dari AlphaTauri. Dia itu sering latihan di sini, jadi kemungkinannya cukup besar. Harapan buat gue Yuki bisa 10 besar lah ya di sini ya. Itu untuk AlphaTauri. Kemudian untuk Aston Martin ini menjadi tanda tanya besar ya. Kenapa? Karena di Bahrain itu mereka tuh bisa dibilang ya kacau lah. Apakah salah pembalapnya atau salah timnya? Gue juga nggak ngerti nih. Karena Aston Martin ini kan tahun lalu sebagai Racing Point mereka itu berhasil memenangkan pembalapnya loh, si Checo kan, Sergio Perez, juga Lance Stroll dapat podium. Tapi melihat kondisi pas awal race itu mereka kayaknya agak keteteran. Tapi balik lagi, karena ini baru awal, jadi gue nggak bisa ngejudge apakah Aston Martin langsung lemah gitu, nggak. Belum lihat kemampuan mereka, mungkin lagi sandbagging kali ya. Kalau nggak tahu sandbagging itu apa, itu mereka itu nyembunyiin power mereka. Oke, semoga aja menjadi lebih baik lah ya Aston Martin di Imola. Nah, untuk prediksi kemenangannya gue masih harapin kalau nggak Mercedes, Red Bull. Tapi untuk pembalap gue nggak bisa tentuin siapa ya, karena ini pasti bakal ketat nih pertarungannya antara Mercedes dan Ferrari Red Bull ya.
Cuman kalau dilihat dari sirkuitnya sendiri, emang sirkuitnya tuh bisa dibilang sirkuit yang cukup ketat ya, maksudnya buat overtake aja kayaknya agak susah, karena kemungkinan buat overtake itu paling-paling di tikungan 1, tikungan 2, U-turn-nya, terus mungkin bisa jadi beberapa tikungan sebelum terakhir mungkin bisa ya. Oke, tapi kita lihat aja nih, apakah dengan mobil tahun 2021 akan semakin mudah untuk overtake, apa malah makin susah ya. Oke, inilah Sambat Podcast. Sekian dulu Sambat Podcast buat GP Imola ini. Jangan lupa saksikan Formula One ya di sirkuit Imola, sirkuit Autodromo Enzo Edino Ferrari ya, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Oke, siapapun pemenangnya, ingat jangan dibawa perasaan ya, ini balapan. Kalau punya fans pembalap kayak Hamilton, Max Verstappen, ya kosannya justru musuhnya yang menang, lawan mereka yang menang, ya jangan ngamuk juga kalian. Ingat bahwa mereka itu balapan selain buat mendapatkan gelar juara juga untuk menghibur kalian, jadi santai aja nontonnya, yang penting kalian terhibur. Oke, sekian dari Sambat Podcast kali ini. Jangan lupa buat teman-teman Sambat Podcast like dan subscribe ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast Formula One berikutnya. Dadah.